Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai V ya, volume spesifik, U, energi dalam spesifik, dan H, entalpi spesifik. Sini ada 3 buah diagram ya. Yang pertama diagram TV, temperatur terhadap volume spesifik. Kedua diagram TU, temperatur terhadap energi dalam spesifik. Dan diagram TH, temperatur terhadap entalpi spesifik. Di sini diagramnya sangat identik, mirip, kurang lebih sama, dan akan memudahkan kita dalam menentukan nilai-nilai V, U, dan H tersebut. Pada diagram ini, kita juga sudah tahu bahwa daerah di dalam dom adalah 2 fasa. Di sebelah kanan dom ada uap super panas, dan sebelah kiri adalah cair tekan. Nah, di sini untuk menentukan nilai V, U, dan H, itu menyesuaikan di mana daerahnya. Kalau untuk menentukan nilai V, U, dan H di dalam dom, maka kita lihat tabel A2 atau tabel A3. Sama ya untuk setiap properties. Kemudian untuk menentukan nilai V di daerah cair tekan, kita bisa lihat tabel A5. Untuk U juga di tabel A5, dan untuk H juga di tabel A5. Kemudian untuk menentukan nilai V pada daerah uap super panas, bisa lihat tabel A4. Di energi dalam spesifik atau U juga lihat di tabel A4, dan juga entalpi spesifik atau H juga bisa lihat di tabel A4. Tabelnya masih dari sumber buku yang sama, karangan Moran Sapiro. Nah, yang di sini yang uniknya itu adalah daerah di dalam dom. Karena memiliki 2 fasa, maka ada sedikit bahasan khusus. Di sini ada yang dinamakan titik F dan titik G. Titik F ini berada tepat di garis cair jenuh. Sedangkan titik G berada tepat di garis uap jenuh. Jadi ketika kita mencari nilai V pada titik F atau VF, itu sama saja kita mencari nilai V atau volume spesifik pada keadaan cair jenuh. Kemudian kalau kita mencari nilai V titik G atau VG, sama saja kita mencari nilai volume spesifik pada kondisi uap jenuh. Begitu juga dengan energi dalam ya, UF dan UG, juga dengan entalpi HF dan HG. Sini bisa dilihat keterangannya, VF, UF, dan HF merupakan volume atau energi dalam atau entalpi spesifik cair jenuh. Untuk VG, UG, dan HG merupakan volume atau energi dalam atau entalpi spesifik pada keadaan uap jenuh. Kemudian karena di dalam dom ini ada 2 fasa atau sedang terjadi perubahan fasa dari cair menuju gas, maka ada yang dinamakan dengan kualitas uap atau X. X sama dengan 0 ketika tepat di titik F, itu menandakan uapnya kualitasnya 0 atau masih semuanya dalam bentuk cair. X pada titik G ini sama dengan 1. Itu menandakan sudah menjadi uap semua, sehingga dinamakan kualitas uapnya 1. Nah, kemudian diantaranya berarti nilai X-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sehingga kalau misalnya kita ditanya nilai V atau volume spesifik pada bukan di titik F atau G, di mana titik sembarang di antara keduanya, atau V, ya, maka kita bisa gunakan persamaan berikut, yaitu persamaan kualitas. X sama dengan V dikurangi VF dibagi VG kurangi VF. Yang akan kita cari tahu adalah V, maka kita mendapatkan persamaan berikut. V sama dengan VF ditambah kualitas dikali VG dikurangi VF. Ini juga berlaku untuk nilai U dan nilai H ya. Ketika misal kita diminta mencari nilai tersebut di antara 2 titik F dan G, atau pada kualitas uap tertentu. Selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan tabel sifat. Di sini ada pertanyaan,
tentukan nilai V atau volume spesifik untuk 4 kondisi ini. Yang A, air keadaan cair jenuh, tekanan 3 bar. B, masih air, keadaan uap jenuh, tekanan 3 bar. C, masih zatnya air, keadaan 2 fasa, dengan kualitas 0,8 dan tekanan 3 bar. Yang terakhir, D, zatnya air, keadaannya uap super panas, tekanan 3 bar, dan temperaturnya 200 derajat Celcius. Mari kita jawab pertanyaannya. Yang A, dia keadaannya cair jenuh, tekanannya 2 bar. Kalau keadaannya cair jenuh, maka dia sudah pasti berada di garis cair jenuh, atau di titik F ya, di sini. Maka untuk mencari tahu nilai volume spesifiknya, kita lihat nilai VF-nya. Kita buka tabel A3, untuk tekanan 2 bar, maka di situ ada nilai VF sebesar 1,0732 kali 10 pangkat negatif 3. Satuannya meter kubik per kilogram. Yang punya tabelnya, sekalian bisa dibuka. Masih di sumber buku yang sama, yaitu buku Moran Sapiro ya, karangan Moran Sapiro. Kemudian yang B, keadaannya uap jenuh, tekanannya sama 2 bar. Kalau keadaannya uap jenuh, maka sudah dipastikan berada di garis uap jenuh, atau di titik G ya. Maka kalau kita lihat tabel A3, cari V-nya yang ada indeks G-nya, yaitu VG, sama dengan 0,6058. Satuannya meter kubik per kilogram. Kemudian yang C, keadaannya 2 fasa, kualitasnya 0,8, tekanannya 3 bar. Karena 2 fasa berarti ada di dalam dum, dan juga tidak nempel di baik di garis cair jenuh atau di garis uap jenuh. Di sini keterangannya X 0,8 atau kualitas uapnya 0,8. Maka kita bisa kurang lebih gambarkan titiknya adalah di sini, di X sama dengan 0,8. Nah, kita bisa cari dengan rumus berikut yang sudah dijelaskan sebelumnya. VF tambah X dikali VG kurangi VF. Sehingga hasilnya adalah 0,4849 meter kubik per kilogram. Kemudian yang D, yaitu kondisinya atau keadaannya uap super panas. Tekanannya 3 bar dan temperatur 200 derajat Celcius. Karena keadaannya uap super panas, maka kita tahu bahwa pasti posisinya ada di sebelah kanan dom, sebelah kanan kubah, sehingga bisa lihat tabel A4. Kita lihat tabel A4, untuk tekanannya 3 bar dan temperaturnya 200 derajat Celcius, kita bisa dapatkan V 0,716 meter kubik per kilogram. Nah, cara ini juga berlaku untuk menentukan nilai energi dalam spesifik U, atau juga nilai entalpi spesifik atau H.